Saudara-saudari terkasih, hari ini renungan akan berbicara tentang menolong. Karena ada seorang sahabat yang bertanya, Romo, kalau saya sudah menolong seseorang dan sungguh-sungguh berbuat baik, tapi yang ditolong malah tidak tahu diri dan kemudian memanfaatkan kita. Apakah saya harus tetap menolong, Romo? Pertanyaan yang menarik, karena seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Kita niatnya membantu, kita niatnya menolong, tapi malah dimanfaatkan. Tentu ada campur aduk perasaan ya. Ada merasa kesal, ada merasa gemes, sudah menolong, berbuat baik, tapi malah dimanfaatkan. Karena itu saya bicara secara lebih luas tentang menolong. Menolong itu merupakan yang pertama dilihat dari perintah Tuhan. Di dalam surat Rasul Paulus salah satunya dikatakan, hendaklah kalian saling menanggung dengan penuh kasih. Hendaklah kalian saling menolong untuk meringankan beban kehidupan. Dan itu memang sebuah perintah yang sebetulnya berlaku umum dan melekat pada kodrat manusia. Bahwa manusia itu memang harus saling tolong-menolong. Sejak lahir sampai mati, orang itu tidak bisa hidup sendirian. Membutuhkan orang lain. Karena itu, yang pertama harus ada kesadaran di dalam diri kita bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan, tetapi kita juga membutuhkan untuk menolong orang lain. Menolong orang lain juga kebutuhan kita. Karena kemudian itu membuat kita menjadi lebih merasa nyaman. Any good things membuat kita itu merasa diri lebih nyaman. Kalau kita melakukan kebaikan, kita sesuai dengan kodrat kita diciptakan, dan kemudian kita menjadi merasa lebih baik, merasa lebih nyaman. Itu dari pihak perintah Tuhan. Dari pihak motivasi, menolong itu kadang-kadang berdasarkan kebutuhan orang lain. Orang lain memang membutuhkan pertolongan karena dia hidup sendiri, tidak ada saudara, dan sudah sakit. Nah, itu adalah kebutuhan orang yang harus kita tolong. Jadi kita membantu orang itu. Tetapi juga ada motivasi dari pihak kita. Dari pihak kita. Kita menolong orang karena memang sebaiknya dalam hidup bersama saling menolong. Itu juga kebutuhan kita. Supaya ya namanya wajar bahwa suatu ketika pada bagian tertentu saya membutuhkan, orang lain membutuhkan. Dan itu sebuah disebut dengan pertukaran sosial atau social exchange. Hidup kita itu isinya pertukaran sosial. Kalau sederhananya, kalau tetangga kita mengundang kita untuk makan malam, ya itu mungkin motivasinya adalah murni mengundang untuk persaudaraan. Tapi di dalam mengundang itu sendiri sudah ada muatan pesan bahwa lain kali saya juga harus berbuat yang sama, mengundang juga gitu. Namanya social exchange. Dalam hidup bersama ya begitu. Tidak bisa hanya satu arah. Nah, itu dari segi motivasi. Dari segi yang lain adalah dari segi apa yang bisa kita bantu atau keadaan diri kita pada waktu membantu. Ada orang yang membantu karena memang saya punya waktu, saya memang punya uang, saya memang punya tenaga. Jadi saya membantu. Dan membantu seperti ini ringan. Tidak menimbulkan beban. Karena memang saya mampu, saya bisa, saya sempat. Nah, itu membantu. Dan membantu dalam posisi ini sangat menyenangkan. Tetapi ada membantu dalam situasi yang lebih sulit. Saya sendiri sebetulnya membutuhkan. Saya sendiri sebetulnya repot. Saya sendiri sebetulnya nggak sempat. Tetapi oke, saya mengalahkan kebutuhan saya. Bukan saya bebas, bukan saya santai, tapi saya memang sengaja mau membantu. Karena ada kebutuhan dan saudara saya membutuhkan, dan menurut saya itu lebih besar kebutuhannya daripada kebutuhan saya. Ini juga membantu dan nilainya lebih tinggi. Karena
kita sendiri sebetulnya membutuhkan bantuan, tetapi mengalahkan kebutuhan pribadi untuk membantu yang lain. Nah, kalau ada yang orang lain yang kita bantu, padahal saya sendiri juga membutuhkan, tetapi kemudian orang lain memanfaatkan, tentu kita kemudian menjadi kesal. Tetapi di sini justru melatih diri kita untuk bisa membeda-bedakan. Apakah saya sungguh-sungguh memang membantu dengan kualitas terbaik, dengan keikhlasan. Nah, di sini sudah ada yang namanya pengorbanan. Bukan sekedar memberi, membantu dari kelimpahan, tetapi memberi dari kekurangan. Dan memberi dari kekurangan pun masih dimanfaatkan. Disitulah keikhlasan, cinta, pengorbanan kita diuji. Sampai di mana kualitas pribadi kita? Nah, ini justru bagus dalam situasi seperti ini. Untuk lebih satu tahap meningkatkan kualitas pribadi kita. Kita menjadi pribadi yang mampu berkorban. Kita menjadi pribadi yang mampu mengasihi. Dan di sini sudah melampaui untung rugi, melampaui benar salah. Dan di sini sudah merupakan ungkapan cinta, ungkapan iman, beyond reason. Di situ yang dimaksud dengan hidup berdasarkan iman. Maka jawabannya tidak sederhana. Kalau ada saudara yang kita bantu, dan kemudian yang kita bantu tidak tahu diri, malah ngerjain kita atau memanfaatkan kita, jawabannya tidak ringan. Jawabannya adalah seluruh proses dalam membantu itu. Ada motivasi membantu, ada keadaan pada saat kita membantu, dan ada kualitas pribadi yang mau dicapai dengan membantu itu. Pilihannya ada pada kita. Maka saudara-saudari terkasih, tetap pada prinsipnya membantu itu jauh lebih penting. Tetapi harus ada keseimbangan juga. Kita juga harus ikhlas pada suatu saat dibantu juga. Menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita juga terbuka kalau ada orang lain yang membantu. Kalau ada orang lain yang membantu, kita juga rendah hati bahwa memang kita juga membutuhkan orang lain. Justru prinsip membantu yang paling pokok adalah kesadaran bahwa kita semuanya, siapapun juga, tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Saling menolong. Tetapi prinsipnya tetap, pada waktu kita membantu sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Kalau kemampuan kita 100, kita berikan 100. Loh, tapi dia hanya membutuhkan 10, enggak apa-apa. Membantu tidak berdasarkan kebutuhan dia, tetapi kemampuan saya. Tetapi kalau meminta tolong, meminta bantuan sesuai kebutuhan saya. Kalau saya perlunya 10, minta 10. Jangan perlunya 10, mintanya 50. Tapi kalau kita perlu 10, diberi 100, terima saja. Karena kita memang meminta sesuai dengan kebutuhan, tetapi orang memberi atau saya memberi sesuai dengan kemampuan. Biarkan saja. Kita juga menggunakan prinsip itu. Maka dengan prinsip itu kita sungguh bisa hidup bersama dengan saling membantu, tetapi pada saat yang sama hidup dalam kelimpahan. Itulah namanya hidup berdasarkan kasih, hidup berdasarkan iman. Semoga dengan saling membantu kita sungguh-sungguh bisa hidup bersama, merekakan satu sama lain, karena itu adalah prinsip hidup bersama, social exchange, pertukaran sosial. Dan dasarnya adalah kita semua saling membutuhkan. Supaya di situ kemudian ada respect, ada solidaritas, ada kasih. Dan apabila kita bersatu dalam kasih, itu berarti kita hidup sebagai murid Kristus. Karena salah satu tanda atau satu-satunya tanda bahwa kita murid Kristus adalah bersatu satu sama lain, saling membantu, saling menolong, dalam kesatuan iman, dalam iman yang sama. Tuhan memberkati.